Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haruskah niat kurban dilakukan saat penyembelihan? Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, saat kesibukan orang-orang modern kian meningkat, banyak dari mereka yang merasa tidak punya waktu untuk membeli dan mendistribusikan hewan kurban sendiri. Proses pembelian, perawatan, penyembelihan, hingga urusan pembagian daging tentu cukup merepotkan untuk diatasi sendiri, apalagi bagi kebanyakan orang perkotaan. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih mempercayakan pengelolaan penyembelihan hewan kurban kepada lembaga atau masjid tertentu, baik di daerahnya sendiri maupun di luar. Di sebagian tempat, terdapat sebagian orang yang berkurban melalui panitia di luar daerahnya sendiri dengan berbagai alasan yang melatar belakangi. Nah, sahabat yang berbahagia, para ulama berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Ada yang melarang, ada pula yang memperbolehkan. Para ulama Syafi'iyah memang berbeda pendapat cukup tajam soal berkurban di luar daerah yang cukup jauh. Ulama yang tidak memperbolehkan seperti Syekh Ali Sibromalisi misalnya menganalogikannya dengan zakat yang dibatasi wilayah tertentu. Analogi ulama yang memperbolehkan lain lagi, dan ini dinyatakan dalam kitab Al-Muhimmat sebagai pendapat yang sahih. Logikanya, mengikuti sedekah nazar yang tidak ada batas wilayahnya, bebas diberikan kepada siapa saja. Walaupun pendapat yang menyatakan sahih ini dianggap lemah oleh Ibnul Imad, artinya memang terjadi perbedaan yang kemudian memberikan kebebasan masyarakat untuk memilih pendapat ulama yang mana. Bagi yang mengikuti pendapat boleh, bisa datang sendiri membawakan hewan kurbannya ke lokasi tertentu atau cukup transfer uang saja, baru kemudian dibelikan hewan kurban di lokasi target. Dalam sebuah kitab, yaitu kitab I'anatul Thalibin, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Sato Ad-Dimyati menyatakan yang artinya, adapun mengirim uang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk dibelikan hewan kurban, ialah hukumnya boleh. Nah, sahabat yang berbahagia, jika proses penyembelihannya diwakilkan, lantas kapan orang yang hendak berkurban itu memulai niatnya? Itu yang jadi pertanyaan. Pada dasarnya, niat dalam berkurban dilaksanakan saat penyembelihan hewan kurban. Jika penyembelihan hewan tersebut diwakilkan kepada orang lain dan orang yang berkurban sudah berniat dalam hatinya bahwa ia hendak berkurban, maka niatnya sudah sah walaupun nanti saat penyembelihan tukang jagal tidak lagi niat dengan niat khusus. Bahkan seandainya penyembelih hewan kurban tidak tahu sekalipun, kurbannya tetap sah. Seperti dalam kitab I'anatul Thalibin, cetakan Darul Fikr, juz 2 halaman 379 sampai 380, yang artinya seperti ini. Apabila seseorang mewakilkan penyembelihan kurban, maka cukup niatnya orang yang mewakilkan saja. Tidak dibutuhkan niatnya orang yang menerima perwakilan atau penyembelih. Bahkan meskipun apabila penyembelih tidak mengetahui bahwa yang disembelih merupakan hewan kurban sekalipun, tidak menjadi masalah hal seperti itu menurut referensi dari kitab I'anatul Thalibin itu. Sahabat yang berbahagia, sebagian ulama ada yang berpandangan lain. Niat bagi orang yang mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada orang lain bisa dilakukan saat menyerahkan atau saat penyembelihan. Ada sebagian kecil pendapat ulama yang justru menganggap tidak sah apabila niatnya hanya saat menyerahkan saja. Kemudian ada ulama yang menengahi perbedaan pandangan tersebut dengan memberikan batasan. Apabila orang yang berkurban belum pernah niat sama sekali, maka niat tetap harus dijalankan oleh pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Seperti dikatakan juga dalam kitab
Hasyah Qulyubi wa Amirah Darul Fiqh juz 4 halaman 254, yang artinya apabila ada orang mewakilkan penyembelihan kurban, maka niatnya bisa pada saat menyerahkan hewan kurban atau pada saat menyembelihnya. Menurut sebagian pendapat, tidak cukup niat saat menyerahkan saja. Bagi orang yang berkurban juga harus menyerahkan tentang niatnya nanti sekalian. Dalam kitab Ar-Raudhah sebagaimana disebutkan, dalam kitab aslinya dikatakan boleh mendahulukan niat sebelum penyembelihan berlangsung menurut pendapat yang paling sahih, dengan berdasarkan pada pendapat yang memperbolehkan niat pada saat penyerahan hewan kepada panitia. Dengan demikian, niat dalam penyembelihan tersebut menjadi syarat mutlak apabila memang dari orang yang mewakilkan belum niat sama sekali. Sahabat yang berbahagia, jika melihat realitas masyarakat Indonesia yang sekarang ini, tampaknya sangat jarang terjadi orang saat menyerahkan uang, baik melalui transfer maupun tunai, atau menyerahkan hewan secara langsung, tidak terbesit sama sekali dalam hatinya untuk berkurban. Bila demikian, ketika panitia penerima kemudian mengirimkan hewan tersebut ke daerah tertentu dengan berpijak pada ulama yang membolehkan, dan di sana penerima kedua tidak mengetahui secara detail ini kurban dari A, B, atau C, dan yang lainnya, maka hukum penyembelihan tetap sah. Niat cukup dilakukan orang yang menunaikan kurban dan cukup dilaksanakan saat penyerahannya saja. Sahabat yang berbahagia, masyarakat yang hidup di lingkungan dengan jatah hewan kurban melimpah tentu perlu juga memikirkan masyarakat lain yang bisa jadi dalam satu desa hanya terdapat satu kambing kurban saja contohnya. Hal ini sangat baik untuk diperhatikan. Lebih bagus lagi, tidak hanya hewan kurbannya yang sampai ke sana, tetapi sekaligus orangnya turut menyaksikan. Hal ini mendapatkan kesunahan tersendiri, seperti dalam kitab I'an atau Tolibin di juz 2 halaman 381 yang cetakan Darul Fiqh, yang artinya orang yang berkurban disunahkan hadir saat penyembelihan meski hal tersebut tidak wajib. Sahabat yang berbahagia, jadi dari pemaparan tersebut bisa kalian atau kita ambil kesimpulan, intinya bahwa niat kurban dilakukan saat penyembelihan itu harus atau tidak, intinya boleh ataupun tidak juga tidak apa-apa. Yang penting orang yang menyembelih kurban harus ada niat tersendiri, meskipun memang dia tidak mewakilkan pun tidak apa-apa, karena ada pendapat yang membolehkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.